Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rati Wahyuwidiningrum dengan NIM 028 dan rekan saya. Dan Ari Febriani dengan NIM 087. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi teknologi informasi dengan judul Aplikasi Teknologi Informasi Keperawatan dalam Decision Support System atau DSS dan Managed Care. Oke, lanjut. Dengan beranggotakan 14 orang sebagai berikut. Oke, peran teknologi informasi dalam keperawatan, khususnya melalui Decision Support System atau DSS dan Managed Care membawa perubahan besar dalam praktik keperawatan. DSS mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas pengobatan, dan mengurangi kesalahan medis. Managed Care memfokuskan pada koordinasi perawatan berkualitas dengan biaya terjangkau. Meskipun teknologi ini menawarkan potensi peningkatan kualitas layanan kesehatan, tantangan seperti biaya implementasi, pelatihan pengguna, dan privasi data tetap perlu diatasi untuk memastikan manfaatnya dapat dioptimalkan. Oke, kita lanjut ke analisa jurnal. Oke, untuk analisa jurnal yang pertama dengan judul Tinjauan Umum Sistem Pendukung Keputusan Klinis seperti manfaat, risiko, dan strategi untuk mencapai keberhasilan. Dengan identitas jurnal, penulis Red T. Sutton, Davin Pincock, Daniel C., Baukmar Daniel C., Sadowski Richard N., Fedorak, dan Karen E. Crocker pada tahun 2020 dengan metode tinjauan literatur. Dengan hasil, manfaatnya meningkatkan keselamatan pasien, kepatuhan klinis, efisiensi biaya, dan fungsi administratif. Dengan resiko kelelahan peringatan, dampak negatif pada keterampilan pengguna, tantangan keuangan, ketidakpercayaan, literasi komputer, alur kerja terfragmentasi, dan interoperabilitas. Dengan rekomendasi, jurnal ini merekomendasikan beberapa strategi untuk meminimalkan risiko dalam desain, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan CDSS. Baik, lanjut untuk analisa jurnal yang kedua dengan judul Intervensi Berbasis Sistem Pendukung Keputusan Klinis untuk Meningkatkan Hasil Pengobatan. Tinjauan literatur sistematis tentang fitur dan efeknya. Dengan identitas jurnal, penulisnya Laila Samarodi, Reza Safdari, Hasan Ahmadi, dan Maryam Zahmat Kesan pada tahun 2021 dengan metode tinjauan literatur sistematis. Dengan hasil, jurnal ini menemukan bukti bahwa penggunaan CDSS terkait pengobatan hasil klinis. Mereka menemukan hasil signifikan terkait pengurangan kesalahan resep dan peningkatan kualitas dan keamanan obat yang diresepkan. Dengan rekomendasi agar studi lebih lanjut dilakukan tentang dampak CDSS terhadap hasil pasien dan ekonomi, merekomendasikan agar studi lebih lanjut dilakukan untuk memeriksa efektivitas CDSS pada hasil keselamatan pasien untuk menentukan faktor keberhasilan dalam penerapannya dan juga untuk menyelidiki efek CDSS pada ekonomi dalam pengaturan klinis. Baik, lanjut untuk analisa jurnal yang ketiga dengan judul Pemanfaatan Clinical Decision Support System untuk mencegah terjadinya medical error. Dengan identitas jurnal, penulisnya Hadi Singgi, Ivana Yolanda, Juliatul Mahfiroh, Muhammad Andrian Syahrido, Rudolf Galen Fauza, dan Vip Paramarta pada tahun 2024 dengan metode literatur dan studi kasus.
Dengan hasil, pemanfaatan Clinical Decision Support System atau CDSS mampu mengurangi kesalahan medis dengan memberikan saran diagnostik tepat waktu, peringatan interaksi obat berbahaya, dan panduan berbasis bukti. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh integrasi dengan sistem informasi kesehatan, pelatihan pengguna, dan dukungan manajemen rumah sakit. Dengan rekomendasi, upaya yang terkoordinasi antara penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan regulator untuk mengatasi tantangan implementasi dan memastikan integrasi yang efektif dengan praktik klinis sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembahasan jurnal. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Tinjauan Umum Sistem Pendukung Keputusan Klinis, Manfaat, Risiko, dan Strategi untuk Mencapai Keberhasilan. CDSS atau Clinical Decision Support System membantu tenaga medis mengambil keputusan berbasis data. Manfaat: 1. Meningkatkan keselamatan pasien. 2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman klinis. 3. Mengurangi biaya perawatan. 4. Membantu dokumentasi dan administrasi. Risiko: 1. Kelelahan peringatan atau terlalu banyak notifikasi. 2. Ketidakpercayaan pengguna terhadap CDSS. 3. Masalah interoperabilitas sistem. Hal yang kedua, intervensi berbasis sistem pendukung keputusan klinis untuk meningkatkan hasil pengobatan, tinjauan literatur sistematis tentang fitur dan efeknya. 1. CDSS dapat mengurangi kesalahan resep obat. 2. Membantu pemilihan dosis obat yang tepat. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengobatan. Tantangan 1. Kurangnya pelatihan tenaga medis dalam menggunakan CDSS. 2. Kesulitan integrasi dengan sistem rumah sakit yang sudah ada. Untuk rekomendasinya, 1. Studi lebih lanjut tentang efektivitas CDSS dalam meningkatkan keselamatan pasien. 2. Penelitian dampak CDSS terhadap efisiensi biaya dalam layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga tentang pemanfaatan Clinical Decision Support System untuk mencegah terjadinya medical error. Yang pertama, CDSS membantu mengurangi kesalahan medis dengan memberikan peringatan dini tentang interaksi obat yang berbahaya. Kedua, menyediakan rekomendasi dosis yang sesuai. Ketiga, memantau efek samping obat secara real time. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. 1. Integrasi dengan sistem rumah sakit yang sudah ada. 2. Pelatihan yang memadai bagi tenaga medis. 3. Dukungan dari pimpinan rumah sakit dan regulator. Untuk rekomendasinya, yang pertama, studi lebih lanjut tentang efektivitas CDSS dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, penelitian dampak CDSS terhadap efisiensi biaya dalam layanan kesehatan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, sistem pendukung keputusan klinis atau CDSS membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan dengan menggabungkan data klinis dan informasi pasien. Manfaatnya termasuk meningkatkan keselamatan pasien, kepatuhan terhadap pedoman klinis, efisiensi biaya, dan administrasi. Namun, ada risiko seperti kelelahan peringatan dan tantangan implementasi. Agar sukses, diperlukan kerjasama antara tenaga medis, pengembangan teknologi, dan regulator. Strategi utamanya meliputi pemantauan sistem, pelatihan tenaga medis, penggunaan teknologi aman seperti cloud dan blockchain, seperti evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi CDSS. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.